Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kakakku sudah mati. Cucuku juga sudah mati. Ye Wuji berkata dengan sedih. Zhen Kehan, ceritakan secara detail bagaimana mereka mati. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Suan Yuanrou? Zhen Kehan memandang ayah dan putranya yang menangis dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu proses spesifik masalah ini. Dalam pertempuran dengan kota abadi Suan Yuan ini, tidak hanya tuan kota kecilmu dan kamu Wumen yang mati, tetapi juga Grand Marshal Huxiao dari kota kita mati. Ayah dan putra Xiaolin Panjang dan 200 juta pasukan kota yang ditinggalkan juga dihancurkan. Kali ini, saya memiliki 80 juta tentara di kota peri meteorit. Hanya satu wakil jenderal yang melarikan diri. Dia memberitahu saya. Mendengar pidato itu, kamu Wuji mendongak dan menangis, saudaraku, cucuku. Suan Yuanrou, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Ayah, kamu tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Ye Longyun menghibur Ye Wuji dengan rasa sakit kehilangan putranya. Setelah waktu yang lama, suasana sedih ayah dan anak itu berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Ye Longyun memerah karena air mata dan bertanya, Saudara Zhen, kamu kota peri meteorit, bukankah kamu tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Bagaimana Marshal Huxiao bisa memimpin 80 juta tentara abadi untuk membantu Xiaolin lama kali ini? Sayang. Zhen Kehan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak lama, kamu tahu, aku memperlakukanmu seperti saudara dan hubungan kita seperti saudara. Ketika saya mendengar bahwa Ye Jian juga pergi untuk membantu Xiaolin lama, saya mengirim Marshal Huxiao ke belakang kepala kota. Untuk melindungi putramu. Karena saya mendapat informasi yang dapat dipercaya sebelumnya, kekuatan Suan Yuanrou telah meningkat pesat, jadi saya tidak mempercayai putra Anda. Saya mengirim Marshal Huxiao. Zhen Kehan tahu bahwa kamu Longyun tidak tahu bahwa Cakar Naga adalah anak angkatnya. Oleh karena itu, tujuan dari omong kosongnya adalah untuk membuat kamu Longyun berutang budi padanya. Kakak yang baik, kamu punya hati. Mata Ye Longyun bersemangat dan berkata, Zhen Ji, apakah sulit bagimu? Mendengar pidato itu, Zhen Kehan tampak salah tingkah. Aduh, karena inilah Zhen Ji hampir membunuhku. Akhirnya, dia mengusirku keluar dari kota peri meteorit. Dia tidak punya hati nurani. Setelah mendengar ini, kamu Longyun penuh permintaan maaf kepada Zhen Kehan dan segera berkata, Saudara yang baik, kota peri meteorit tidak dapat mentolerirmu. Biarkan kamu untuk saudaramu. Mulai sekarang, kamu bisa menetap di kota Longyun Xian kami. Jika waktunya sudah matang di masa depan, kamu akan menjadi wakil wali kota-kota Longyun Xian kami. Zhen Kehan mengangguk dan berkata, lebih baik mematuhi perintah daripada menghormati. Ye Longyun tahu bahwa Zhen Kehan, seperti dirinya, adalah yang terkuat dari level 12 di ranah kekaisaran. Jika Anda memenangkannya saat ini, Anda akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kamu Wuji menghadap Ye Longyun dan berkata dengan suara yang dalam, Suan Yuanrou harus mati. Sebagai seorang ayah, dia secara pribadi akan memimpin pasukan untuk menyerang kota Suan Yuan Xian dan membunuhnya. Saya khawatir ketika Anda pergi, jika Suan Yuanrou juga yang kuat di ranah kekaisaran, itu akan buruk bagi Anda. Ye Longyun bergema, Ayah, Zhen Xian benar. Setelah itu, kamu Longyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Ayah, Cheng Qingtian, penguasa kota-kota Qingtian Xian, dipromosikan ke tingkat pertama kerajaan kekaisaran 3 tahun lalu. Ada perjamuan besar. Cheng Qingtian dan ayahmu memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Mengapa kamu tidak pergi ke kota Qingtian Xian dan meminta bantuannya? Dengan cara ini, kota abadi Suan Yuan akan dihancurkan. Kami baru saja membalas dendam. Mendengar pidato itu, kamu Wuji mengangguk. Ya, sebagai seorang ayah, aku akan pergi ke kota Qingtian Xian. Setelah kamu Wuji pergi, Zhen Kehan berkata lagi, Tuan kota, kota yang ditinggalkan adalah tanah harta karun geomantik. Jika Anda memberitahu kota-kota abadi lainnya bahwa Xiaolin sudah lama mati,
saya khawatir para penguasa kota itu akan memutuskan untuk meninggalkan kota untuk memperluas kekuatan mereka. Sekarang Xuan Yuanrou kemungkinan telah menduduki kota yang ditinggalkan. Selama kita membunuh Xuan Yuanrou di masa depan, tidak hanya kota yang ditinggalkan yang akan menjadi milik kita. Dengan cara ini, 3 kota abadi adalah milik kita, jadi kita bisa mengembangkan kekuatan kita dan mendominasi tanah yang ditinggalkan. Mendengar pidato itu, kamu Long Yun mengangguk setuju. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Ye Wuji dan seorang pria berusia 60 tahun yang mulia dengan pakaian kerajaan kembali ke kota Long Yunxian. Orang tua itu adalah penguasa kota abadi Qingtian, Cheng Qingtian. Di aula sambutan, setelah menyapa Ye Long Yun dengan kepalan tangan, Cheng Qingtian berkata dengan wajah datar, "Tuan Ye, kali ini Tuan Kota dapat membantu Anda membalas dendam, tetapi ada beberapa hal yang telah saya katakan kepada ayah Anda. Saya sedang berbicara kepada Anda hari ini untuk mengkonfirmasi hal-hal ini." Ye Long Yun mengerutkan kening dan berkata, "Tolong katakan." Cheng Qingtian berkata, "Setelah kehancuran kota abadi Xuan Yuan, kota yang ditinggalkan adalah milikmu dan kota abadi Xuan Yuan milikku. Jika kamu setuju, aku, Cheng Qingtian, akan membentuk aliansi denganmu. Mulai sekarang, kamu dan aku memiliki kebahagiaan dan kesulitan." Mendengar pidato itu, ketika kamu Long Yun hendak berbicara, suara ayahnya Ye Wuji terdengar di benaknya, "Berjanjilah padanya." Ye Long Yun berkata sambil tersenyum, "Oke, ini kesepakatan." Kemudian, setelah diskusi terperinci, kedua pemimpin kota menyelesaikan aliansi dan membuat sumpah. Kamu Long Yun berkata, "Dalam 2 tahun terakhir, saya telah mengirim orang ke kota yang ditinggalkan. Ditemukan bahwa tidak hanya kota yang ditinggalkan, Xuan Yuanrou mengatur susunan perlindungan kota besar. Xuan Yuanrou pasti ingin bola-balik dalam 5 formasi saat menghadapi musuh." Mendengar pidato itu, kamu Wuji melambaikan tangan kecilnya, dan wajah mudanya penuh dengan penghinaan. "Tidak sakit. Jika Anda adalah ayah saya dan Tuan Kota Cheng, tidak ada barisan yang bisa melindungi mereka." Kemudian, kamu Uji memimpin 360 juta tentara dan pria untuk langsung pergi ke kota yang ditinggalkan bersama Cheng Qingtian. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuan Yuan, di lantai 48 aula Jalan Lingqiao, Tan Yun, duduk bersila, menghembuskan nafas dari Kaisar Tanah Suci tingkat kelima. "Kamu benar. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap kelima dari Kaisar Tanah Suci. Dia tidak segera melatih tubuh Hong Mengba." 4 musim bergantian, 1,5 tahun kemudian. Tan Yun, duduk bersila, mendengar suara hormat di Gunung Suci Xuan Yuan, laporkan kembali ke penguasa kota dan jenderal. Bawahannya adalah Zhao Ting, jenderal penjaga kota yang ditinggalkan. Sekarang ada 2 orang kuat di kota Long Yunxian. Mereka memimpin 360 juta pasukan untuk menyerang parit kota yang ditinggalkan. Mendengar pidato itu, Tan Yun menghilang begitu saja dan muncul di puncak pada saat berikutnya. Pada saat ini, Xuan Yuanrou, yang telah menyentuh penghalang ke-6 dari alam kekaisaran, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan Jalan Lingqiao di belakang aula, memegang tangan giok lembut Xuan Yuan dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Selanjutnya, Tan Yun dan Xuan Yuanrou terbang melalui susunan transmisi di terowongan ruang waktu selama 3 jam dan tiba di rumah utama kota yang ditinggalkan. Kemudian, setelah menerbangkan 200 juta li abadi ke arah gerbang kota, Xuan Yuanrou melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti gerbang kota. Sesaat kemudian, Xuan Yuanrou mengambil kembali pengetahuannya yang abadi. Mei mengerutkan kening dan berkata, "Tan Yun, dari 360 juta pakaian tentara abadi, kita dapat melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang dari kota abadi Long Yun. 2 orang pertama, orang kelas 1 di alam kekaisaran, yang saya tahu adalah Cheng Qingtian, penguasa kota-kota abadi Qingtian. Selain itu, ada seorang anak yang terlihat seperti remaja, tetapi dia adalah kekuatan kelas 2 di alam kekaisaran. Dia harus diremajakan. Kurasa dia berasal dari kota abadi Long Yun. Dia mungkin Ye Wuji, ayahmu Long Yun. Tapi aneh aku membunuh Marsal Huxiao, tetapi Zenji, pemimpin kota peri meteorit, tidak datang. Apakah dia datang atau tidak,
siapapun yang datang dan ingin membunuh kita harus menghancurkan semua parit naga. Mata Tan Yun suram dan berkata, Ruer, karena mereka telah datang, kita akan menyapa dan memberitahu mereka bahwa kita ada di sini. Kita dapat menyerang dengan tenang dan tidak lari ke kota abadi Xuanyuan. Kemudian, Tan Yun dan Xuanyuan datang ke gerbang bergandengan tangan. Xuanyuan Rou, kamu binatang, kembalikan kehidupan saudaraku dan cucuku. Ye Wuji memelototi Xuanyuan Rou di seberang tirai. Mungkin karena dia sudah lama bersama Tan Yun, Xuanyuan Rou menjadi sedikit lucu saat ini. Dia tersenyum dan berkata, awalnya, kamu bocah lelaki benar-benar Ye Wuji. Hihi, cucumu Ye Zijian dan adik laki-lakimu Wu Men dibunuh olehku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, bocah kentut? Kamu memiliki kemampuan untuk masuk dan membunuhku. Mendengar pidato itu, kamu Wuji tersipu karena marah. Kamu jalan kecil, tunggu aku. Ini istirahat, aku akan istirahat cepat atau lambat. Tanpa menunggu kata-kata kamu Wuji, Tan Yun mengangkat Xuanyuan Rou di udara dan tersenyum. Jangan konyol, anak kecil yang tidak memiliki semua rambut. Pulanglah dan makan susu dengan cepat. Rower, ayo pergi dan abaikan mereka. Dengan itu, Tan Yun memimpin Xuanyuan Rou dan menghilang ke pandangan Ye Wuji. Siapa Ye Wuji? Dia adalah kekuatan dari tanah yang ditinggalkan oleh Megatron. Aku juga marah. Aku juga marah. Ye Wuji meraung, merobek malam, serang aku, serang keras. Xuanyuan lembut dan Tan Yun Fei jatuh di belakang rumah tuan kota. Dia berkata dengan cemas, Tan Yun, berapa lama 10.000 naga dapat melindungi kota? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, itu akan berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Ketika mereka menembus 10 formasi, itu akan lebih dari 20 tahun kemudian. Kita tidak perlu memikirkan hal lain sekarang. Ayo diam dengan tenang. Terutama kamu, jangan terganggu selanjutnya. Diam saja dan aku akan menjagamu di luar. Xuanyuan Rou mengangguk. Segera, dia memejamkan mata, menjelaskan kebahagiaan apa yang ada di wajahnya yang cantik, dan berkata, senang memilikimu, cium aku. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk memberi Xuanyuan ciuman panjang dan lembut. Kemudian, Tan Yun mempersembahkan korban ke kuil Tao Ling Qiao. Setelah Xuanyuan Rou masuk, Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti area itu dengan radius 300 juta orang abadi. Suaranya sampai ke telinga 4 miliar orang abadi yang ketakutan dan 1 miliar tentara abadi. Saya Jenderal Tan Yun. Jangan takut. Bahkan jika susunan parit rusak, kami memiliki 9 susunan lainnya untuk Anda berlindung. Kata-kata Tan Yun tidak diragukan lagi menenangkan Xianbing dan Xianmin, menghilangkan kepanikan di hati mereka dan menstabilkan pikiran mereka. Selanjutnya, Tan Yun memasuki aula Jalan Ling Qiao dan terus berlatih dalam isolasi. Di luar waktu, 2 tahun sebulan kemudian, Tan Yun di aula memadatkan janin suci ke-6 Kaisar Hongmeng. Dia menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa arai perlindungan kota akan rusak dalam waktu sekitar 2 bulan, jadi dia memerintahkan semua orang untuk kembali ke kota abadi Xuanyuan melalui arai transmisi dalam 2 bulan. Tan Yun akhirnya mengambil aula Jalan Ling Qiao dan kembali ke Gunung Suci Xuanyuan di kota peri Xuanyuan melalui terowongan ruang waktu. Sebelum kembali, Tan Yun menghancurkan susunan transmisi di kota yang ditinggalkan. Dengan cara ini, dia sangat percaya bahwa setelah kamu Uji dan yang lainnya menerobos barisan besar, mereka mengira mereka berada di barisan besar di sekitar kota yang ditinggalkan dan pergi untuk menyerang barisan besar lainnya. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun terus menutup pintu. Di luar waktu, pada tanggal 16, di bawah kepemimpinan Ye Wuji dan Cheng Qingtian, 360 juta tentara abadi menerobos parit. Yang membuat Ye Wuji marah adalah kota yang ditinggalkan itu sudah menjadi kota yang kosong. Ye Wuji memerintahkan dengan wajah biru besi, seluruh pasukan mendengarkan perintah itu. Setiap tanaman dan pohon di kota yang ditinggalkan tidak dapat dihancurkan, karena kota peri ini adalah milik kita. Sekarang ikuti aku dan hancurkan 4 susunan besar lainnya. Xuanyuan Rou dan mereka akan bersembunyi di salah satu dari mereka. Xuanyuan Rou, aku tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi.
Waktu berlalu, 10 tahun kemudian. Ye Wuji dan Cheng Qingtian akhirnya memecahkan 4 susunan perlindungan kota, tetapi yang membuat mereka muntah darah adalah mereka bahkan tidak memiliki bayangan. Sialan, mereka pasti memiliki terowongan ruang dan waktu ke kota abadi Xuanyuan. Pada saat ini, kamu Wuji, yang sudah menjadi seorang pemuda, meraung seperti guntur, pergi ke kota abadi Xuanyuan. Pada saat yang sama, kota abadi Xuanyuan, puncak gunung suci Xuanyuan, aula Jalan Lingqiao. Dalam 10 tahun terakhir, Tan Yun telah menghabiskan 109.500 tahun. Selama periode ini, ia menghabiskan 40.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-6 Kaisar Tanah Suci. Butuh 43.000 tahun untuk memasuki tahap ke-7 dari Kaisar Tanah Suci. Sekarang masih ditutup. Di luar waktu, 1 tahun 3 bulan kemudian, kamu Wuji memimpin pasukan ke langit di atas kota abadi Xuanyuan. Ye Wuji seperti 2 kacang polong dari kota Xuanyuan, dan kota-kota Xuanyuan, yang juga merupakan barisan 5 terbesar, marah padanya. Bajingan ini, bukankah itu akan menyerang selama lebih dari 10 tahun? Ye Wuji meraung lagi dan lagi. Sebagian besar dari 360 juta pasukan di belakangnya penuh dengan kata, sakit telur, di wajah mereka. Tapi tidak mungkin. Memikirkan kebencian saudara laki-laki dan cucunya, kamu Wuji menanggungnya. Apa yang kamu lakukan? Serang aku. Ye Wuji meraung pada tentara. Tentara mulai menyerang lagi. Lebih dari 2 tahun kemudian, Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-8 Tanah Suci Kaisar. Dengan angin musim semi seperti senyum, dia terbang ke menara kota. Di seberang layar arai, dia memandang Ye Wuji dan berkata dengan sinis, saya belum melihat anak laki-laki saya selama lebih dari 10 tahun. Sekarang Anda, kakek Tan, saya tidak bisa mengenalinya. Kakek sangat senang melihatmu tumbuh dewasa. Kamu menyerang perlahan, kakek tidak akan bermain denganmu, haha. Tan Yun menyapu menara, kembali ke Gunung Suci Xuanyuan melalui susunan transmisi, memasuki aula Jalan Lingqiao lagi dan duduk bersila. Tan Yunsing meledakkan sebuah tenda yang bagus di matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, Ye Wuji dan Cheng Qingtian, serang. Ketika kamu menghancurkan 10.000 naga di sini, kamu masih tidak dapat menemukanku. Pada saat itu, kamu akan menghancurkan 2 kota kami, dan Tan Yun akan mendapatkan 2 kota yang lebih besar. 2 tahun 2 bulan kemudian, kota Xuanyuanxian hancur dan kosong. Dalam 2 tahun berikutnya, kamu Wuji dan Cheng Qingtian menerobos barisan besar, dan masih belum ada jejak Tan Yun, Xuanyuanrou, dan lainnya. Sekarang hanya ada 3 susunan besar di utara, barat dan timur kota abadi Xuanyuan. Mereka pasti ada di salah satu dari mereka dan semua terus menyerang. Dengan perintah Ye Wuji, 360 juta pasukan abadi mulai menyerang 10.000 barisan perlindungan kota naga di barat kota abadi Xuanyuan. Saat ini, apakah Tan Yun dan yang lainnya berada di salah satu dari 3 parit? Ya, tentu saja. Pada saat ini, Tan Yun telah membiarkan semua orang dan tentara abadi memasuki barisan besar di timur kota yang ditinggalkan melalui susunan transmisi. Pada saat ini, di tanah tandus dalam barisan, 6,2 miliar orang abadi dan 1,6 miliar tentara abadi berbaris, menempati puluhan ribu mil. Di bumi tepat di depan semua orang, aula Jalan Lingqiao, setinggi ribuan kaki, berdiri tegak. Di aula utama di lantai pertama aula Jalan Lingqiao, Tan Yun, yang masih berada di tingkat ke-8 Tanah Suci Kaisar, berdiri di seberang Xuanyuanrou, yang sekarang berada di tingkat ke-7 Tanah Kaisar. Xuanyuanrou khawatir dan berkata, Tan Yun, dalam lebih dari 7 tahun, 3 susunan besar akan rusak. Dalam waktu sesingkat itu, sulit bagiku untuk dipromosikan ke tingkat ke-8 dari alam kekaisaran. Begitu susunan besar rusak, aku tidak bisa menjamin bahwa itu akan menjadi lawanmu Wuji. Selain itu, bagaimana dengan Cheng Qingtian, seorang kaisar kelas 1? Tidak ada keraguan bahwa situasi Tan Yun dan yang lainnya sangat buruk sekarang. Rower, jangan khawatir, aku punya ide. Tan Yunmu berkata, kota abadi Xuanyuan dan kota yang ditinggalkan, jangan membicarakannya. Mari kita menggambar secara drastis.
Menarik gaji dari bawah. Alis lembut Suan Yuan terangkat. Segera, ada sentuhan wawasan di matanya yang indah, dan dia berkata dengan gembira, ide bagus. Tan Yun, kami segera berangkat dan pergi ke kota Longyunxian. Ketika kamu uji menerobos 3 barisan besar di sini, kota Longyunxian sudah menjadi milik kami. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan serang kota Longyunxian dulu. Jangan menyerang. Suan Yuanrou bingung. Betul sekali. Mata Tan Yunsing berbinar. Kamu pikir ayah Long Yun kamu ada di sini sekarang, tapi kamu Long Yun tidak datang. Mungkin dia berjaga-jaga. Jika kita menyerang kota Qingtianxian, itu berbeda. Jelas, Cheng Qingtian adalah pembantu yang diundang oleh Ye Wuji. Dari sudut pandang para pembantu, kota Qingtianxian harus waspada, yang hanya memberi kita kesempatan. Aku tidak percaya kota Qingtianxian itu dan yang kuat di kerajaan kekaisaran. Mendengar pidato itu, Suan Yuanrou memandang Tan Yun dengan kagum. Itu masih pertimbangan komprehensifmu. Kamu menebak dengan benar. Aku tahu sebelumnya bahwa Cheng Qingtian adalah yang terkuat di kota Peri Qingtian. Sekarang dia telah datang ke kota Peri Suan Yuan. Kota Peri Qingtian pasti kosong. Kemudian Suan Yuanrou berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun seperti capung. Rower, kamu tidak dapat dipromosikan dalam perjalanan ke kota Qingtianxian. Tan Yun berkata, saya akan berlatih sendiri. Bawa semua orang ke kota Qingtianxian. Bagus, Suan Yuanrou menjawab, dan Tan Yun memasuki aula Jalan Lingqiao. Suan Yuan berjalan keluar dari aula Jalan Lingqiao selangkah demi selangkah. Saat melambai, aula Jalan Lingqiao yang besar berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerapnya ke dalam mansetnya. Aku sudah melihat Tuan Kota. Aku sudah melihat Tuan Kota. 1,6 miliar pasukan abadi dan lebih dari 6,2 miliar orang abadi memberi hormat kepada Suan Yuanrou satu demi satu. Suan Yuanrou menemukan bahwa kepanikan semua orang tertulis di wajahnya. Dia tampak serius. Kemudian, suara yang tidak diragukan lagi terdengar di telinga semua orang. Sekarang bagian belakang kota Qingtianxian kosong. Penguasa kota memutuskan untuk menyerahkan kota Suan Yuanxian dan membawamu untuk menyerang kota Qingtianxian. Kota Qingtianxian adalah kota abadi kelas tinggi. Luasnya beberapa kali lipat dari kota abadi Suan Yuan kami. Lebih penting lagi, surga dan roh bumi di kota ini sedikit lebih kaya daripada kota abadi Suan Yuan kami. Ketika orang-orang mendengar pidato itu, mereka lebih bersemangat. Sekarang dengarkan perintah penguasa kota. Kalian semua yang memiliki senjata sihir ruang waktu master, keluarkan dan biarkan orang-orang abadi di bawah level 6 negeri dongeng memasukinya. Suan Yuanrou melakukannya karena dia menghukum makhluk abadi di bawah tingkat ke-6 negeri dongeng dan kecepatan terbang mereka terlalu lambat. Kemudian, selama sehari, 4 miliar makhluk abadi di bawah tingkat ke-6 negeri dongeng memasuki senjata ajaib ruang waktu master. Suan Yuanrou membuka 10.000 parit naga, memimpin 1,6 miliar pasukan abadi dan lebih dari 2,2 miliar orang abadi yang menghukum lebih dari 5 tingkat negeri dongeng, terbang keluar dari susunan parit dan pergi ke kota abadi Qingtian yang jauh. Saat Suan Yuanrou terbang menjauh dari barisan, jaraknya 1 miliar sen dari kamu uji dan yang lainnya, jadi mereka tidak menyadari bahwa Suan Yuanrou pergi. Ye Wuji mengatur beberapa mata-mata untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan memantau apakah Suan Yuanrou akan memimpin orang-orang kota untuk melarikan diri. Namun, tempat persembunyian mata-mata ini ditusuk oleh Suan Yuanrou dan membunuh semua mata-mata. Waktu berlalu, 4 tahun 3 bulan kemudian. Di aula Jalan Lingqiao, Tan Yun dipromosikan dari Tanah Suci Kaisar tingkat 8 ke Tanah Suci Kaisar tingkat ke-9 sejak 3000 tahun yang lalu. Sekarang, saya telah menyelesaikan kultivasi tubuh Lei Ziba di tahap kesuksesan besar, dan dipromosikan ke tahap puncak tubuh Lei Ziba level 14. Saya memiliki kekuatan besar untuk merobek instrumen Tao teratas dengan tangan kosong. Tan Yun, terbang 1 juta mil peri ke timur dan tiba di kota Qingtianxian. Saat ini, suara lembut dan indah Suan Yuan terdengar dari benak Tan Yun. Oke, aku akan membiarkan semua orang keluar sekarang. Setelah suara Tan Yun, dia mengirim suara ke Sen Subing dan yang lainnya untuk membiarkan mereka keluar. Adapun 12 binatang,
Tan Yun tidak mengganggu mereka. Dia berencana untuk membiarkan mereka tutup. Selanjutnya, Tan Yun menghilang dari aula dari udara tipis. Saat berikutnya, dia muncul di padang rumput yang sepi. Selamat atas promosimu ke Tanah Suci Kaisar tingkat ke-9. Suan Yuanrou berkata dengan aneh, kekuatan apa yang bisa kamu tantang sekarang? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat membunuh yang kuat di tingkat ke-10 dari alam kekaisaran biasa. Di hadapan alam kekaisaran tingkat ke-11, jika saya melakukan yang terbaik, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Kamu hebat, Suan Yuan tersenyum lembut. Pada saat ini, ketika kekosongan sedikit bergetar, Sen Subing dan yang lainnya juga terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao. Sister Sen, kecepatan kultivasimu sangat cepat sehingga aku tidak bisa mempercayainya. Suan Yuanrou memandang Sen Subing, yang sekarang menjadi level pertama dari kerajaan kekaisaran, dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut. Saudari Ruer tersanjung. Sen Subing tersenyum. Dia sombong. Sekarang kekuatan tantangan lompatan kataknya tidak lebih rendah dari Tan Yun. Sekilas, Tan Yun menemukan bahwa Suan Yuan Haokong sekarang adalah tingkat ketiga dari alam kaisar dan tingkat ke-12 dari alam suci kaisar Suan Yuan Changfeng. Suan Yuan berlama-lama dan cu alami dan tidak terkendali adalah langkah ke-6 dari tanah suci kekaisaran. Sen Suzhen dan Tuoba Yingying adalah tingkat pertama dari kerajaan kekaisaran. Nangong Yukin, dan Tai Xianer, Tang Mengbalu, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, Si Hongxiao dan Sue Zian sekarang adalah kaisar tanah suci tingkat 12. Huisi Nangong Ruxue, Lagu Huixin, Feng Qingcheng dan Murong semuanya adalah tingkat ke-11 dari kaisar tanah suci. Dan Fang Ziqing sekarang telah melangkah ke tahap ke-8 dari tanah suci kaisar. Semua orang di pihak Tan Yun memiliki kekuatan tantangan lompatan, dan kebanyakan dari mereka lebih tinggi dari Tan Yun. Tetapi mereka juga tahu bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun sama dengan kekuatan Sen Subing. Selain Suan Yuanrou, yang paling kuat bukanlah Suan Yuan Haokong di ranah kekaisaran, tetapi Sen Subing di ranah kekaisaran tingkat pertama dan Tan Yun di ranah kekaisaran tingkat ke-9. Tan Yun melihat sekeliling kekerumunan dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa menyapu kota Qingtianxian. Rower, ayo pergi, bunuh kota Qingtianxian. Kota Qingtianxian mencakup area seluas 800 juta li abadi, yang merupakan 4 kali luas kota abadi Suan Yuan. Ada lebih dari 5 miliar orang abadi kelas tinggi dan 800 juta pasukan abadi. Ini adalah kota raksasa yang nyata. Pada saat yang sama, kota Qingtianxian adalah salah satu dari 9 kota abadi dari keabadian teratas, dan kekuatannya sama dengan kota abadi meteorit. Selain itu, ketika Master Kota Cheng Qingtian meninggalkan kota Qingtianxian, dia meminta saudara keduanya dan wakil Master Kota Cheng untuk menutupi tanah dan membuka barisan perlindungan kota. Arai parit ini memiliki sejarah panjang. Itu dibuat oleh komandan. Itu diletakkan oleh Cheng Qingtian setelah dia memberi Tongguan banyak uang. Dengan susunan perlindungan kota ini, di hati saudara-saudara Cheng Qingtian dan Cheng Fudi, kota Qingtianxian sekokoh emas. Beberapa jam kemudian, kota Qingtianxian, puncak gunung Qingtianxian, rumah wakil wali kota. Laporan, seorang jenderal abadi dari wilayah kaisar bergegas ke mansion dengan tergesa-gesa dan berlari langsung ke aula abadi Fudi dengan suaranya. Setelah memasuki aula abadi, di sofa di lantai 2 aula abadi, seorang pria berusia 60 tahun yang akan membuat masalah dengan 3 gadis muda mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Ketika dia muncul di aula di lantai pertama, lelaki tua itu mengenakan jubah emas. Zhang Xianjiang, ada apa? Kata lelaki tua itu dengan mata tidak senang. Dia tahu bahwa jenderal abadi di depannya, bernama Zhang Lei, adalah seorang jenderal abadi yang menjaga kota. Zhang Lei berlutut dengan satu lutut menghadap lelaki tua itu dan buru-buru berkata, laporkan kembali ke wakil Tuan Kota Suan Yuan Xiancheng Suan Yuanrou, memimpin pasukan untuk menyerang. Cheng Fudi sepertinya tidak mempercayai telinganya. Dia menggelengkan alis putihnya dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Suan Yuanrou memimpin pasukan untuk menyerang. Apakah ada kesalahan?
Kakak tertua saya pergi untuk membantu kota Long Yunxian menangani Xuan Yuanrou, tetapi Xuan Yuanrou berlari keluar kota kami. Setelah mendengarkan, Zhang Lei sering mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ya, wakil wali kota, bawahannya juga merasa aneh. Apa-apaan ini? Cheng Fu berkata dengan cemberut. Mereka menyerang. Saya tidak khawatir. Kami memiliki parit yang diatur oleh komandan. Bahkan jika kaisar yang kuat datang, itu tidak dapat dihancurkan. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana Xuan Yuanrou melarikan diri dari telapak tangan kakak laki-laki tertuaku dan kamu Wuji dan muncul di kota Qingtianxian kita. Apakah sulit bahwa kakak tertua saya dan kamu Wuji dibunuh? Mustahil. Kakak tertuaku adalah kekuatan kelas 1 di alam kekaisaran, dan kamu Wuji adalah kekuatan kelas 2 di alam kekaisaran. Tidak peduli seberapa kuat Xuan Yuanrou, dia masih bisa menjadi lawan mereka. Apakah ini rencana yang drastis? Dengan ragu, Cheng Fu memimpin Zhang Lei melalui jalur transmisi rumah wakil wali kota dan tiba di gerbang. Cheng Fu melihat pemandangan di luar kota dan terkejut. Tetapi di belakang Xuan Yuanrou, Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya, miliaran pasukan abadi berada dalam pertempuran penuh. Namun, saat berikutnya, Cheng Fu tersenyum, Xuan Yuanrou, wakil wali kota hanya tingkat ke-11 dari wilayah kekaisaran. Wakil wali kota mengakui bahwa kakak tertua saya tidak ada di sini. Saya bukan lawan Anda. Tapi aku juga tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan saudaraku dan lawan Wuji. Biarkan tuan kota menebak. Langkahmu adalah mengambil uang dari dasar tong. Mendengar pidato itu, Xuan Yuanrou berkata dengan dingin, jadi bagaimana? Jadi bagaimana jika tidak? Kakak tertuamu dan kamu Wuji, aku khawatir mereka tidak tahu sampai sekarang. Tuan kota kita memiliki pasukan di luar kota Qingtianxian. Ketika dia memecahkan barisan besar di kota abadi Xuan Yuan, dia tidak tahu bahwa sarangnya telah diambil oleh penguasa kota. Mendengar pidato itu, Cheng Fu tiba-tiba mendongak dan tertawa. Haha, wanita kecil yang bodoh. Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan parit saya dan menyerangnya? Setelah tertawa, Cheng Fu meremehkan dan berkata, saya katakan yang sebenarnya, susunan parit kota kami didistribusikan oleh utusan manajemen terpadu. Bahkan jika 12 tingkat kekuatan di wilayah kekaisaran belum rusak selama 3 atau 5 tahun. Terserah kamu, haha, bahkan jika kamu diberi 1000 tahun, kamu tidak bisa menghancurkannya. Cheng menutupi tanah dengan senyuman. Cincin peri berkedip di antara jari-jarinya, dan sebuah bangunan batu giok muncul dari udara tipis. Dia melayang ke udara dan mendarat di kursi goyang di atas gedung giok. Dia sangat nyaman dan berkata, Xuan Yuanrou, ayolah, wakil wali kota saya sedang menunggu Anda untuk membunuh. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan memecahkan susunan dan menunjukkan kepadaku. Ahaha. Xuan Yuanrou terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia melihat ke samping ke arah Tan Yun, yang sedang mengamati susunan parit, bisakah kamu memecahkannya? Tunggu sebentar, aku akan mengamati lagi. Setelah Tan Yun menjawab, dia naik ke langit, menggantung di atas barisan parit, memejamkan mata, melepaskan kesadaran abadinya, dan menyelimuti tirai susunan 290 juta mil di depan. Seiring berjalannya waktu, 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Anak berbulu, jangan buang waktumu. Di kursi goyang, begitu Cheng Fu membuka mulutnya, Tan Yun perlahan membuka mata bintangnya dan menguraikan senyum di sudut mulutnya, itu Suanding Arai Siksia. Begitu dia mengatakan ini, Cheng Fu tiba-tiba bangkit dari kursinya. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu? Kenapa aku harus memberitahumu? Tan Yun tersenyum, dan tangannya menari dengan cepat dari dadanya. Segera, kekuatan abadi emas yang padat mulai menjalin dan berkumpul dari lautan awan. Sesaat kemudian, kekuatan abadi emas diringkas menjadi tripod raksasa hingga 10.000 kaki. Tampak seperti 2 kacang polong di atap emas, perasaan tidak menyenangkan muncul secara spontan di jantung Cheng, karena ia menemukan tripod besar Tan Yun Xian Li dan Ding Ungu dari barisan di kota, selain dari warna yang berbeda. Baik bentuk maupun ukurannya sama. Keluar. Dengan minuman keras Tan Yun, tiba-tiba,
di kota Qingtianxian, sebuah tripod raksasa ungu, setinggi 10.000 kaki, tampaknya diikat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, menerobos kota, berubah menjadi sinar ungu besar, menembus barisan perlindungan kota, dan terbang menuju tripod raksasa emas di atas kepala Tan Yun. Menghadapi adegan ini, Cheng Fudi sangat ketakutan. Dia berteriak berulang kali, "Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dasar paritnya bisa habis? Hancurkan untukku." Tan Yun membalikkan tubuhnya di udara, dan kaki kanannya seperti cambuk. Dia memecahkan kehampaan dan memukulnya dengan keras pada tripod ungu besar. Bang! Wow! Dengan suara keras, tiba-tiba, tripod ungu besar ditutupi dengan retakan padat, dan kemudian berubah menjadi puing-puing terbang. Dengan fragmentasi tripod besar, dalam sekejap, tirai tipis parit yang mencakup area seluas 800 juta makhluk abadi tersebar di udara seperti gelembung. Pada saat ini, makhluk abadi superior yang tak terhitung jumlahnya di kota bingung ketika mereka menemukan bahwa parit itu rusak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana parit itu bisa rusak? "Rower, bunuh dia!" teriak Tan Yun. Suanyuan melunak menjadi sinar dan meledak ke tanah Cheng Fu pada langkah ke-11 dari wilayah kekaisaran. Wajah Cheng Fudi memucat karena ketakutan. Dia melompat dari gedung giok dan mencoba melarikan diri. Tetapi di hadapan Suanyuan Rou, kecepatan terbangnya benar-benar terlalu lambat. Setelah beberapa detik, Suanyuan Rou menyusulnya. "Suanyuan Rou, jangan bunuh aku." Aku membunuhmu." Tangan giok lembut Suanyuan berbalik, dan pedang Tian Xuanbing berdarah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menembus tengkorak Cheng Fu. Jiwanya hancur dan janinnya berserakan. Tubuh itu jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak jalan di bawah. Rok lembut Suanyuan melonjak dan berdiri di udara. Menengok ke belakang, dia melihat pasukan Suanyuan Xian Cheng dan berkata, "Orang-orang abadi yang unggul di kota adalah musuh abadi kita. Para jenderal akan memimpin tentara abadi Anda untuk membunuh dengan penguasa kota." Setelah itu, Suanyuan Rou memimpin dalam menaklukkan dan membunuh makhluk abadi yang unggul di kota. Membunuh. Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan mengikuti. Dantai Xianer mengumpulkan sepasang sayap suci dan memasuki kota Qingtianxian dengan Suanyuan Haokong, Shen Subing dan lainnya. Dalam 10 hari berikutnya, Shen Subing, Shen Suzhen, Tuo Baiyingning, Tan Yun, Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong dan banyak orang kuat lainnya tersebar di seluruh kota. Saat memimpin pasukan untuk membunuh musuh, mereka melepaskan pengetahuan abadi mereka dan bekerja sama untuk menutupi seluruh kota untuk mencegah para dewa top melarikan diri. Pembunuhan itu berlangsung selama setengah bulan, dan darah membasuh daerah tempat para dewa top di kota Qingtianxian tinggal. Setelah membunuh musuh terakhir, Suanyuan Rou menemukan bahwa jumlah korban tewas di pihaknya telah mencapai 360 juta. Tapi itu semua worth it. Setelah penghancuran kota Qingtianxian, Tan Yun menghabiskan 2 bulan lagi, memerintahkan orang untuk membuka tambang dan mendirikan 10.000 perlindungan kota naga untuk kota Qingtianxian. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun, Shen Subing, Suanyuan Rou dan yang lainnya segera memasuki aula Jalan Lingqiao untuk berkultivasi dengan pintu tertutup melawan waktu. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Untuk kemarahan Ye Wuji, ketika 3 parit di luar kota Suanyuan Xian rusak, tidak ada seorang pun. Pada saat ini, seorang jenderal dari peringkat ke-9 Tanah Suci Kekaisaran jatuh dari langit, terbang dan jatuh di samping Cheng Qingtian, berlutut dengan air mata di matanya. "Tuan kota, 2 tahun lalu, bawahannya memimpin pasukan ketinggalkan kota untuk membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Ketika mereka kembali ke kota Qingtianxian, mereka menemukan bahwa kota Qingtianxian kita telah diduduki oleh Suanyuan Rou. Tubuh wakil wali kota masih tergantung di gerbang." Cheng Qingtian marah dan bergegas ke mahkota. Dia tidak bisa mempercayainya dan tidak mau mempercayainya. Kakak kedua, Cheng Qingtian mendongak dan mendesis dengan mata merah. "Suanyuan Rou, jika aku tidak menghancurkanmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan mati." Melihat penampilan sedih Cheng Qingtian, Kamu Wuji merasa sangat menyesal. Dia tahu bahwa jika Cheng Qingtian tidak membantu dirinya sendiri,
kota abadi Qingtian tidak akan ditangkap, dan saudara keduanya Cheng Fudi tidak akan mati. Kakak Cheng, aku akan pergi bersamamu untuk mengambil kembali kota Qingtianxian. Ye Wuji berkata dengan wajah seram, Suan Yuanrou adalah musuh kita bersama. Kita harus membunuhnya. Mendengar pidato itu, Cheng Qingtian menarik napas dalam-dalam, menyeka air matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Suan Yuanrou, aku khawatir itu tidak semudah yang kita pikirkan. Yah, kamu bawa orang ke kota Qingtianxian dulu. Aku akan pergi ke kota Huangjixian dan meminta bantuan Duan Huangyu. Dia memiliki persahabatan yang baik denganku. Saya memintanya untuk memimpin yang kuat dan bertemu denganmu di kota Qingtianxian. Setelah mendengarkan, kamu Wuji berkata, oke, itu dia. Pada saat ini, Cheng Qingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melihat sang jenderal, dia bertanya, saya kota Qingtianxian. Ada susunan perlindungan kota yang diatur oleh utusan manajemen terpadu. Bagaimana cara Suan Yuanrou menerobos? Tuan kota, bawahan tidak tahu, kata jenderal itu dengan jujur. Suan Yuanrou, kamu menunggu tuan kota. Setelah Cheng Qingtian meraung marah, dia naik ke langit dan menghilang ke langit yang luas. Setelah Cheng Qingtian pergi, kamu Wuji kehilangan kesabaran dan berkata, ini adalah aib bagi Ye Wuji. Saya telah menyerang Parit selama lebih dari 20 tahun, tapi pada akhirnya aku tertipu oleh Suan Yuanrou. Dengan penuh amarah, kamu Wuji memimpin 360 juta pasukan ke kota Qingxian. Karena hampir semua pasukan yang dia pimpin adalah tentara abadi yang menghukum negeri dongeng, butuh waktu 5 tahun untuk tiba di luar kota Qingtianxian. Ini arai ini lagi. Ketika kamu Wuji mengetahui bahwa itu adalah 10.000 naga yang menjaga barisan kota, dia marah. Berdengung. Tiba-tiba, sisi kamu Wuji bergetar dalam kehampaan, dan segera ketiga lelaki tua itu keluar dari udara. Salah satunya adalah Cheng Qingtian. Dua tetua lainnya, salah satunya adalah penguasa kota abadi Huangji, Duan Huangyu. Meskipun orang ini level 12 di wilayah kekaisaran, dikabarkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak tidak lebih lemah dari level 2 di wilayah kekaisaran. Orang lain adalah Grand Marshal dari kota abadi Huangji, Duan Nanshan, yang baru saja dipromosikan ke level 12 dari kerajaan kekaisaran 10 tahun yang lalu. Setelah menyapa mereka, kamu Wuji berkata dengan muram, kali ini, kita tidak boleh membiarkan Suan Yuanrou kabur sebelum mengakhiri pertempuran. Mendengar pidato itu, Cheng Qingtian berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, aku kota Qingtianxian, yang merupakan penghalang dari tempat yang ditinggalkan di 3 sisi. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus menerobos dari depan. Karena itu, kita hanya perlu menerobos parit. Suan Yuan lunak dan sulit untuk terbang. Kemudian, di bawah kepemimpinan Cheng Qingtian, Ye Wuji, Duan Huangyu dan Duan Nanshan, 360 juta tentara abadi mulai menyerang 10.000 barisan perlindungan kota naga. Di tengah gunung Qingtianxian, berdirilah aula Lingqiao setinggi 1.000 kaki. Sudah 7 tahun sejak Tan Yun dan Suan Yuanrou pindah ke kota Qingtianxian, dan lebih dari 76.000 tahun telah berlalu di aula Jalan Lingqiao. Di aula di lantai 40, Suan Yuanrou dipromosikan dari level 7 ke level 8 di wilayah kekaisaran 50.000 tahun yang lalu. Sekarang dia menutup gerbang dan berlari melewati level 9 di wilayah kekaisaran. Di lantai 48, Tan Yun melangkah dari tingkat ke-9 Tanah Suci Kaisar ke tingkat ke-10 dari Kaisar Tanah Suci 30.000 tahun yang lalu. Sekarang dia sepenuhnya berlatih dan memahami penghalang tingkat ke-11 dari Tanah Suci Kaisar. Pada saat ini, suara Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun, aku baru saja memeriksanya. Sekarang tidak hanya Ye Wuji dan Cheng Qingtian, tetapi juga Duan Huangyu, penguasa kota abadi Huangji, akan datang. Itu pasti bala bantuan yang diundang oleh Cheng Qingtian. Mendengar pidato itu, Tan Yun bertanya, di mana Duan Huangyu? Tan Yun, orang ini adalah level 12 di wilayah kekaisaran, tetapi saya mendengar lebih awal bahwa ketika dia berada di level 4 di wilayah kekaisaran, dia tidak takut dengan kekuatan level 8 di wilayah kekaisaran. Sekarang,
Dengan promosinya ke tingkat 12 wilayah kekaisaran, saya ragu bahwa dia dapat melampaui tingkat dan menantang kekuatannya, yang dapat dibandingkan dengan tingkat 2 wilayah kekaisaran. Setelah mendengarkan, Tan Yun tampak bermartabat dan berkata, kota adalah penghalang yang ditinggalkan di 3 sisi. Begitu paritnya rusak, kita harus bertarung sampai mati bersama mereka. Diperkirakan mereka akan membutuhkan 2 tahun untuk menerobos parit. Kami masih memiliki lebih dari 21.000 tahun di menara. Pada saat itu, saya pasti akan dipromosikan ke Tanah Suci Kaisar tingkat 11. Saya harus bisa untuk melawan Cheng Qingtian, Tanah Suci Kaisar tingkat pertama. Pada saat itu, kamu akan berurusan dengan Ye Wuji, kelas 2 di alam kekaisaran. Kemudian, Su Bing, Xianer dan Ying Ying, ditambah Keratua, pria besar dan 12 binatang ajaib, akan berurusan dengan Duan Huangyu. Mendengar pidato itu, Suan Yuanrou berkata dengan cemas, Tan Yun, saya tidak tahu seberapa kuat saya untuk menantang di luar level. Saya khawatir bahkan jika saya dipromosikan ke alam kekaisaran tingkat ke-9, saya tidak akan menjadi lawannya. Ruer, kamu harus percaya padaku. Selama kamu dipromosikan ke tingkat ke-9 dari alam kekaisaran, kekuatan murid ilahi keluarga rohmu akan meningkat pesat, dan kamu pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan kamu Wuji. 2 tahun kemudian, kita akan melawan, kita hanya bisa menang tapi tidak kalah. Selama kita menang dan memberi kita 10 tahun lagi, kita akan memiliki kekuatan untuk menyapu kota-kota abadi teratas lainnya. Begitu kita gagal dan akan mati di sini. Setelah mendengarkan, Suan Yuan dengan lembut fokus pada kepala dan berkata, begitu. Saya ingin melanjutkan kultivasi saya. Anda harus tutup mulut dengan cepat. 2 tahun kemudian, kita akan bertarung sampai mati bersama mereka. 2 tahun. Bagi Tan Yun, ini bukan sekedar angka. Ini bukan hanya masalah hidup dan mati. Di hati Tan Yun, pertempuran yang menentukan dalam 2 tahun akan menang tidak peduli berapa biayanya. Saya menginjak tubuh musuh sepanjang jalan, dan terbang ke negeri dongeng dari benua Huangfu yang berdebu di alam semesta yang luas. Saya melihat bahwa saya semakin dekat dan dekat dengan Cheng Shen dan waktu untuk membalas dendam semakin pendek. Aku tidak boleh mati di tempat yang ditinggalkan. Mata Tan Yun sangat tajam. Sudah cukup bagiku untuk bersembunyi seperti tikus dalam beberapa dekade ini. 2 tahun kemudian, aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan membersihkan tanah yang ditinggalkan dan pergi dari sini dalam 20 tahun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yuning tenang, lupa waktu dan segalanya, dan mulai berlatih dalam isolasi. 15.000 tahun kemudian, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang langkah ke-11 dari Tanah Suci Kekaisaran. Dia melahap keabadian dengan gila-gilaan dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk memadatkan 11 janin suci kaisar. Setelah memasuki tahap ke-11 dari Tanah Suci Kekaisaran, Tan Yun mulai mengendalikan cairan surgawi Hongmeng. Butuh 2000 tahun untuk memadamkan organ dalam. Ketika Tan Yun dipromosikan ke tingkat 12 Kaisar Tanah Suci di masa depan, dia akan berhasil memuaskan matanya dan menyelesaikan budidaya tubuh pengganggu guntur tingkat 14 di tahap puncak. Ketika Tan Yun memasuki ranah kekaisaran, dia dapat mengolah angin dan guntur tingkat 15 yang sangat kuat. Tan Yun perlahan membuka matanya, melepaskan pengetahuannya yang abadi, mengamati 10.000 naga yang menjaga barisan kota, dan dengan gugup berkhotbah kepada Suan Yuanrou, Ruer, dalam menghadapi serangan, dunia luar akan hancur dalam sebulan. Paling banyak. Bisakah kamu dipromosikan ke tingkat ke-9 dari ranah kekaisaran? Saat berikutnya, untuk melegakan Yun, pintu aula terbuka dengan raungan. Suan Yuanrou dipenuhi dengan bau langkah ke-9 dari kerajaan kekaisaran. Sambil tersenyum, dia melangkah ke aula jalan Lingqiao lantai 48. Rower, apakah kamu sudah dipromosikan? Tan Yun, duduk di tanah, muncul di depan Suan Yuanrou. Sehat, Suan Yuan mengangguk lembut, dengan sentuhan kekhawatiran di matanya yang indah, pertempuran yang menentukan akan terjadi dalam sebulan. Aku ingin kamu menemaniku. Bagus, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Kemudian, Tan Yun mengambil Suan Yuanrou dan terbang keluar dari aula jalan Lingqiao. Mereka berdua,
seperti pasangan abadi, berjalan-jalan di sekitar kota King Tianxian yang indah, berbicara dan tertawa. Di kota, Xianmin dan Xianbing memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat Tan Yun dan Xuan Yuanrou. Dalam 29 hari berikutnya, Tan Yun dan Xuan Yuanrou berjalan bergandengan tangan di hampir seluruh pemandangan indah kota King Tianxian. Duduk dan saksikan matahari terbit dan terbenam, mengobrol tentang cita-cita hidup. Hari ke-29 ini adalah waktu paling bahagia bagi Xuan Yuanrou. Malam tiba dan bulan yang cerah terbenam di langit. Setengah jalan mendaki gunung King Tianxian, Tan Yun dan Xuan Yuanrou duduk berdampingan di rumput yang rimbun, memandangi bulan yang cerah dan jatuh ke dalam meditasi. "Nerd, apa yang kamu pikirkan?" Xuan Yuanrou melirik Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, "Ruer, aku akan bertanya padamu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur." "Yah, bagus, katamu." Xuan Yuanrou tersenyum manis. "Ruer, maukah kamu memaafkanku jika aku melakukan sesuatu yang mungkin membuatku menyesal suatu hari nanti?" kata Tan Yun. Xuan Yuanrou berpikir, "Tentu saja. Aku mencintaimu. Aku bisa memberitahu keberuntunganku untukmu." "Tan Yun, bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan ini?" Tan Yun tersenyum, "Tidak ada, tanyakan saja." "Ruer, paritnya akan rusak besok. Aku akan memanggil Subing keluar dan menyebarkan rencana pertempuran secara rinci." Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya dan bangkit untuk meninggalkan pelukan Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun mengirim pesan kepada Sen Subing dan hewan lainnya, seperti kera iblis, dan meminta mereka untuk keluar. Saat berikutnya, di bawah sinar bulan yang cerah, semua binatang keluar dari udara tipis. Tan Yun memandangnya, tetapi melihat bahwa Sen Subing adalah tingkat keempat dari alam kekaisaran. Kecepatan kultivasinya benar-benar mengejutkan Xuan Yuanrou dan yang lainnya lagi. Seperti yang kita semua tahu, setelah yang abadi dipromosikan ke ranah kekaisaran, biasanya butuh lebih dari 100.000 tahun baginya untuk dipromosikan ke tingkat pertama. Namun, dari Sen Subing, orang-orang menemukan bahwa dia tidak dapat dipromosikan ke tingkat pertama dalam waktu yang lama. Kecepatan kultivasinya benar-benar luar biasa. "Subing, seberapa kuat kamu sekarang dalam tantangan lompatan katak?" tanya Tan Yun. Sen Subing berkata dengan jujur, "Jangan takut dengan kekuatan tingkat pertama di alam kekaisaran." "Oke." Tan Yun sangat gembira. Kemudian dia memeriksa pencapaian orang lain. Hari ini, Tuoba Yingying dan Sen Suzhen adalah tingkat kedua dari kerajaan kekaisaran. Selain Fang Ziqing, yang sekarang menjadi kaisar Tanah Suci tingkat ke-9, Tantai Xianer, Namong Yukin, Tang Membalu, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan wanita lain di pihak Tan Yun semuanya adalah kaisar Tanah Suci tingkat pertama. Xuan Yuan Haokong sekarang adalah tingkat kelima dari ranah kekaisaran, tingkat kedua dari ranah kekaisaran Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan berlama-lama dan Chu alami dan tidak terkendali adalah tingkat ke-10 dari ranah kekaisaran. Untuk kepuasan Tan Yun, kecepatan kultivasi kera pembunuh dan singa naga emas telah sangat meningkat sejak warisan dimulai. Hari ini, kedua binatang itu adalah hewan kelas 2 di masa kelahiran kaisar. Tan Yun yakin bahwa setiap binatang yang membunuh kera iblis surgawi dan singa dewa naga emas memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kekuatan besar kelas 1 dari kaisar. Iblis sekarang adalah tahap ke-11 dari periode perampokan penyeberangan binatang suci kaisar, dan Raja Naga dan Beruang Tianluo adalah tahap ke-10 dari periode perampokan penyeberangan binatang suci kaisar. Selain itu, Raja dari 7 kelompok etnis dan binatang suci singa dan harimau adalah binatang suci kekaisaran, mulai dari 6 hingga 9 tahap di masa dewasa. Tan Yun memandang orang-orang dan binatang-binatang itu dan berkata, "Sekarang, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi di luar. Sekarang 10.000 naga melindungi kota. Diperkirakan akan rusak besok siang. Ada 360 juta pasukan musuh, termasuk 4 yang kuat. Orang pertama adalah Ye Wuji, Kaisar kelas 2. Orang kedua adalah Duan Huangyu, penguasa kota abadi Huangji. Meskipun dia adalah level 12 wilayah kekaisaran, dia memiliki kekuatan tantangan lompatan dan level 2 wilayah kekaisaran.
Orang ketiga adalah Cheng Qingtian, penguasa kota-kota abadi Qingtian dan kaisar kelas 1 di alam kekaisaran. Orang keempat adalah Duan Nanshan, yang merupakan marsekal agung tentara dan kuda Huang Ji Xiancheng. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menantang melebihi levelnya. Mendengar pidato itu, Tang membaloni dengan lembut berkata, "Suami, katamu, kami semua mendengarkanmu." "Sehat," Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "besok pagi, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ruer bertanggung jawab untuk berurusan dengan Ye Wuji. Aku akan melawan Cheng Qingtian. Su Bing, kera tua dan lelaki besar, kalian bertiga bekerja sama untuk melawan Duan Huangyu. Ying, setelah kamu membunuh Duan Nanshan, bantu Su Bing, kera tua, dan pria besar berurusan dengan Duan Huangyu. Moer, Raja Beruang Naga Tianluo, Xiao Bai, Su Zhen dan Xianer, Anda dan Raja dari 7 keluarga, mematuhi perintah Jenderal Xuan Yuan, memimpin 1,4 miliar tentara abadi kota kami keluar dari gerbang kota, dan cobalah untuk melenyapkan semua 360 juta pasukan musuh." Xuan Yuan Hao mengangguk kosong dan berkata, "Oke, tidak masalah." Tan Yun menarik napas lega dan berkata, "Ruer, Su Bing, kera tua, pria besar dan Ying, kita hanya lebih lemah dari musuh. Namun, dalam pertempuran yang menentukan ini, kita hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Kita tidak boleh kalah. Begitu kita kalah, kita masih memiliki miliaran orang abadi dan miliaran tentara abadi yang akan dibunuh. Begitu semua orang bergerak, jangan tinggalkan kota Qingtianxian." Di luar gerbang kota, Cheng Qingtian menatap barisan perlindungan kota yang goyah dan meraung. "Saudara kedua, apakah Anda melihat roh di surga? Susunan perlindungan kota akan segera pecah. Setelah susunan besar rusak, saudara secara pribadi akan memotong kepala Xuan Yuan Rou dan mempersembahkan korban kepada orang matimu. Ketika Cheng Qingtian berduka, kamu Wuji juga begitu. Dia senang dan sedih. Untungnya, parit akan segera pecah. Kali ini, Xuan Yuan lembut dan sulit untuk terbang. Kamu bisa membalaskan dendam saudaramu yang sudah mati, kamu Wumen dan cucumu, Ye. Sayangnya, bahkan jika Anda membunuh musuh Anda, orang mati sudah pergi dan tidak bisa kembali." Duan Huangyu, yang berada di satu sisi kedua pria itu, memandang kedua pria itu, dua bersaudara, setelah balas dendammu. Cheng Qingtian berkata, "Jangan khawatir, saudara Duan. Pada saat itu, saya hanya akan mengambil kembali kota peri Qingtian saya. Adapun kota abadi Xuan Yuan dan kota terlantar, bagaimana kamu membaginya? Itu masalah antara kamu dan saudaramu kamu." Tanpa menunggu kata-kata Cheng Qingtian, suara wanita dingin dengan cibiran datang dari gerbang kota. "3, dengan Xuan Yuanku yang lembut, aku khawatir angan-anganmu akan gagal." Ketiganya mengikuti prestise, tetapi mereka melihat Xuan Yuan Rou, Tan Yun, Shen Subing dan lainnya, memimpin lebih dari 1 miliar pasukan, muncul di gerbang. "Cheng Qingtian, kamu Wuji dan Duan Huangyu harus menemukan bahwa hanya Xuan Yuan Rou yang merupakan tingkat ke-9 dari ranah kekaisaran, dan hanya Xuan Yuan Haokong yang merupakan level ke-5 dari ranah kekaisaran." Di hati ketiganya, selain beberapa ancaman dari Xuan Yuan Rou, yang lain rentan. Namun, Xuan Yuan Rou hanya merasakan sedikit ancaman di hati mereka. "Xuan Yuan Rou, kamu wanita mati." Ye Wuji berkata dengan marah, "Hari ini adalah waktu kematianmu." Mata Cheng Qingtian pecah. "Xuan Yuan Rou, kamu membunuh saudara laki-lakiku yang kedua. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian dan membunuh semua makhluk abadi di dalam." "Membunuh mereka semua." Xuan Yuan tersenyum dingin, mengacungkan jari dan menunjuk ke Ye Wuji. "Ya, saudara dan cucumu dibunuh olehku." "Ye Wuji, tidakkah kamu ingin membunuhku? Nah, hari ini aku Xuan Yuan Rou akan memberimu kesempatan." Armor es Tianxuan. Saat berbicara, udara dingin keluar dari tubuh lembut Xuan Yuan dan mengembun menjadi satu set baju besi berdarah di permukaan tubuhnya. Bas! Kehampaan bergetar hebat, tangan kanan Xuan Yuan yang lembut dan tanpa tulang berbalik, dan pedang Tianxuan Bing berdarah keluar dari udara tipis. "Tan Yun, buka paritnya dan kami akan membunuhmu." Suara lembut Xuan Yuan jatuh, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya.
Tiba-tiba, Tan Yun berkata dengan tegas, menurut pengerahan sebelumnya, seluruh pasukan akan menyerang. Bunuh. Suara mendesing. Suan Yuanrou, memegang pedang Tian Xuanbing seperti seorang prajurit berdarah, bangkit dari langit dan memimpin dalam bergegas keluar dari barisan perlindungan kota untuk membunuh Ye Wuji. Petir muncul di atas Ye Wuji. Dalam sekejap, dia bertarung dengan Suan Yuanrou. Tusuk, zizizi. Ketika Cheng Qingtian membuka mulutnya, kilat terang meledak dari mulutnya dan berubah menjadi busur kelas atas dengan atribut guntur di tangannya. Ketika Cheng Qingtian baru saja melayang ke langit, minuman keras terdengar dari bawahnya, "Pak Tua Cheng, lawanmu adalah aku." Tapi Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, bergegas ke langit dari barisan perlindungan kota dengan kecepatan kilat. "Kamu adalah semut mol tingkat 11 di tanah suci kekaisaran. Karena kamu terburu-buru untuk mati, penguasa kota akan menyelesaikanmu." Cheng Qingtian menyapu ke arah Tan Yun dengan busur panjang dan angin puyuh. Pada saat ini, Duan Huangyu, yang berada di tahap ke-12 wilayah kekaisaran di luar gerbang kota, melambai kepada tentara di belakangnya, "Dengarkan perintah penguasa kota untuk saat ini dan ikuti tuan kota ke kota. Jika kamu ingin membunuh Duan Huangyu ke kota, kamu harus melihat apakah pedang di tanganku setuju." Sen Subing meraih keluar dari susunan parit dengan pedang dan membunuh Duan Huangyu. Aduh! Mengaum, auman kera dan auman singa bergema di seluruh dunia. Pada saat berikutnya, kera pembunuh iblis setinggi 3.000 kaki dan singa naga emas setinggi 3.000 kaki keluar dari udara tipis dari belakang Sen Subing dan mengikuti Sen Subing untuk membunuh Duan Huangyu. Duan Huangyu memandang Sen Subing, kera pembunuh dan singa naga emas, yang bergegas ke arahnya di udara. Dia berkata dengan bangga dan menghina. Hanya seorang gadis kecil level 4 di wilayah kekaisaran dan 2 hewan level 2 di binatang kekaisaran yang ingin berurusan dengan penguasa kota. Luar biasa, tuan kota tidak takut dengan kekuatan tingkat 2 dari wilayah kaisar. Dia takut kamu tidak akan berhasil. Sejak kamu datang, penguasa kota akan dibantai. Setelah itu, Duan Huangyu berkata dengan suara keras tanpa menoleh ke belakang, "Grand Marshal, Anda membawa seseorang untuk membunuh yang lainnya." Kemudian, Duan Huangyu dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen kaisar dan membunuh Sen Subing, kera pembunuh dan singa naga emas. "Ya, bawahanku." Duan Nanshan, di tangga ke-12 wilayah kekaisaran, mengambil alih komando dan terbang ke barisan parit. Saat terbang, dia memerintahkan, "Semua pasukan, ikuti marsekal kita." Suara Duan Nanshan tiba-tiba berhenti. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat bayangan putih dan bunuh diri di udara seperti kilat dengan pedang. Pengunjungnya adalah Tuoba Yingying. Alam kekaisaran adalah kelas 2, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari Grand Marshal. Duan Nanshan berteriak. "Apakah itu hanya kecepatan?" Tuoba Yingying berkata dengan dingin, "Mati." Mantis menghalangi. "Itu terlalu berlebihan." Duan Nanshan membalikkan tangannya dan sepasang kapak raksasa keluar dari udara tipis. Kekuatan hitam kaisar yang mati menyembur dari tubuhnya dan membunuh Tuoba Yingying. "Gunung es, hati-hati!" Suan Yuan Changfeng berteriak dengan mata khawatir. "Jaga dirimu baik-baik." Tuoba Yingying menjawab. Dia telah bertarung dengan Duan Nanshan ratusan kali di langit. "Changfeng, jangan khawatir. Karena Yuner meminta Yingying untuk berurusan dengan Duan Nanshan, itu menunjukkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Yingying sangat kuat." Suan Yuan Haokong berbicara dengan Suan Yuan Changfeng dan memimpin 1,4 miliar tentara abadi dengan Xianer, Tang Membalu, Tang Xinying, Ruoxi, Yuqin, Puisi dan Feng Qingcheng. Itu seperti banjir manusia yang gelap. Itu mengalir keluar dari barisan perlindungan kota dan membunuh 360 juta pasukan musuh. Di antara 360 juta pasukan musuh, 3 jenderal paling kuat hanyalah budidaya tanah suci kaisar. Mereka sangat ketakutan ketika melihat Suan Yuan Haokong dan lainnya. Pada saat ini, Duan Nanshan, yang bertarung sengit dengan Tuoba Yingying di langit, berkata dengan suara yang dalam, "Jangan takut, Grand Marshal, saya dapat membunuh wanita ini paling banyak 3 kali, dan kemudian membunuh Suan Yuan Haokong dan orang lain. Di tanah kekaisaran dan tanah suci. Di lautan awan yang luas,
Tuoba Yingying berpura-pura tak terkalahkan dan melarikan diri ke langit utara. Pelacur kecil, jika kamu melarikan diri di tanganku, aku tidak akan menjadi Duan Nanshan. Serahkan hidupmu padaku. Duan Nanshan segera menyusul Tuoba Yingying dan memukul punggungnya dengan kapak. Percikan darah dan kapak tajam menembus punggung Tuoba Yingying. Rentan. Duan Nanshan sangat yakin bahwa kapaknya telah menghancurkan hati Tuoba Yingying. Hahaha, terima nasib jiwa terbang dan hamburan ban. Duan Nanshan tersenyum muram dan mengeluarkan ujung kapak yang menembus punggung Tuoba Yingying. Tubuh lemah Tuoba Yingying jatuh menuju kehampaan. Duan Nanshan mengangkat kapaknya dan menukik ke kepala Yingying dari Tuoba. Tidak, di bawah, mata Suanyuan Changfeng merah dan air mata keluar, gunung es. Ketika Suanyuan Changfeng hendak terbang menuju Tuoba Yingying dengan pedang, sebuah suara indah yang membuatnya sangat bahagia terdengar di benaknya, aku tidak mati lagi. Mengapa kamu menangis? Berapa umurmu? Tepat ketika Suanyuan Changfeng bersemangat, Duan Nanshan muncul 10 kaki di atas Tuoba Yingying. Kekuatan sihir Tianzu, mengacu pada membunuh dewa. Tiba-tiba, Tuoba, yang jatuh, berubah menjadi busur aneh dari udara kosong, melilit ruang kosong, mengeluarkan jari giok kian-kian, dan tiba-tiba melihat sedikit di dada Gunung Duanan. Kemudian, untuk membuat Suanyuan Changfeng, bahkan tentara abadi yang tak terhitung jumlahnya menonton perang, adegan panik terjadi. Di mata orang-orang yang terkejut dan bingung, Duan Nanshan mengeluarkan ratapan yang sangat tragis. Kemudian, teriakan itu berhenti tiba-tiba. Dia berdarah di 7 lubangnya dan jatuh ke dalam kehampaan. Prajurit abadi di kedua sisi musuh dan kita benar-benar senang. Di mata mereka, jari Tuoba Yingying tampaknya tidak memiliki kekuatan. Hanya sedikit di baju besi dada Duan Nanshan, dan Duan Nanshan berdarah dan mati. Apa yang tidak diketahui orang adalah bahwa pada saat ini, semua tulang rusuk di bawah pelindung dada Duan Nanshan telah patah inci demi inci, dan hatinya telah patah. Berdengung. Ketika kekosongan beriak, jiwa kekaisaran Duan Nanshan dan 12 janin kekaisaran terbang keluar dari tubuh dengan ngeri. Siapa kamu? Aku mematahkan hatimu dengan kapak, tapi kamu baik-baik saja. Tuoba menyentuh makna raja di matanya yang indah dan berkata, aku tidak punya hati. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Pada saat transmisi suara, dengan kengerian besar jiwa kekaisaran dan janin kekaisaran Duan Nanshan, punggung dan dada Yingying Tuoba pulih seperti ini saat bernafas. Jiwa Kaisar Duan Nanshan dan janin Kaisar sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, apakah kamu surga legendaris? Sebelum kata, keluarga, jatuh, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan abadi Peng menyapu jiwa kekaisaran dan janin kekaisaran Gunung Duanan. Tiba-tiba, jiwa dan janin berubah menjadi ketiadaan dari langit. Suara mendesing. Suanyuan Changfeng melayang di depan Tuoba Yingying dan tiba-tiba menggosok matanya. Gunung es, aku dengan jelas melihat bahwa kamu baru saja terluka. Mengapa dalam sekejap mata, kamu baik-baik saja? Alis Tuoba Yingying sedikit terangkat, ini adalah seni menutup mata. Kamu salah. Setelah itu, Tuoba Yingying mengambil pedang dan mengubahnya menjadi sinar cahaya. Dia pergi ke langit timur untuk bertarung dengan Shen Subing, kera pembunuh, naga emas, dan singa Duan Huangyu. Dalam kehampaan, Suanyuan Changfeng menyentuh kepalanya dengan bingung, menutupi. Tidak mungkin. Jelas bahwa dia dipatahkan oleh kapak. Pada saat ini, Suanyuan Haokong melihat Tuoba Yingying membunuh Duan Nanshan. Dia sangat bersemangat dan membunuh 360 juta pasukan musuh yang ketakutan bersama Namong Yukin dan lainnya. Ketika dia terbunuh, Suanyuan Hao berkata dengan suara galak, Changfeng, apa yang kamu lakukan? Bunuh musuh dengan cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri sendirian. Oh, ayolah. Suanyuan Changfeng mengesampingkan kebingungannya, menukik dengan pedang, dan membunuh musuh. Anggota badan yang tersisa terbang ke samping. Di bawah serangan para wanita, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Chu alami dan tidak terkendali, Tian Lao, Wei Kuan, Raja dari 8 negara dan binatang suci singa harimau Xiaobai, 360 juta pasukan segera runtuh. Membunuh. Ikuti jenderal dan bunuh semua makhluk abadi yang unggul ini. Dengan teriakan sorak-sorai,
melihat ke bawah dari langit, di belakang Xuan Yuan Haokong, Dante Xianer, Namong Yukin dan lainnya, 1,4 miliar pasukan, seperti gelombang hitam besar, dengan cepat menelan 360 juta pasukan musuh. Ini benar-benar situasi sepihak. Di langit, Duan Huangyu, yang bertarung dengan Shen Subing, kera tua dan lelaki besar, jelas juga menemukan adegan di bawah. Dia memukul mundur Shen Subing dengan pedang, melepaskan kesadaran abadi dan menemukan tubuh Duan Nanshan. Keponakan laki-laki. Duan Huangyu meraung dengan mata merah, siapa yang membunuh keponakanku? Kamu benar. Duan Nanshan bukan hanya Grand Marshal dari kota Huangjixian, tetapi juga keponakan Duan Huangyu. Duan Huangyu, aku membunuhnya. Dengan suara dingin, Tuoba Yingying berlari melalui kekosongan, dan segera melangkah ke udara dan berdiri di samping Shen Subing. Ah! Duan Huangyu meraung, aku akan membunuhmu dan membunuh kalian semua. 5 elemen menara guntur surgawi. Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari atas kepala Duan Huangyu dan berubah menjadi menara besar dengan ketinggian 10.000 kaki dan 36 lantai dari langit. Ledakan. Ketika langit runtuh dalam 1 juta abadi, di atas menara 5 elemen Tianlei, seekor naga emas yang diubah oleh kekuatan Kaisar Emas bergegas keluar. Kemudian, naga kekuatan Kaisar Kayu, naga kekuatan Kaisar Air, naga kekuatan Kaisar Api dan naga kekuatan Kaisar Bumi Coklat bergegas keluar dari puncak menara satu demi satu dan melingkari 5 elemen menara Tao Tianlei dengan kecepatan tinggi. Boom! Tiba-tiba, menara Tao Tianlei 5 elemen, penuh dengan piton seperti Tianlei hitam, muncul dan dengan panik dituangkan ke dalam 5 tubuh naga yang diubah oleh kekuatan Kaisar 5 elemen. Untuk Tuan Kota. Dengan auman Duan Huangyu, 30.000 naga Zhang berubah dari kekuatan 5 kaisar, dengan guntur yang menggelegar, memecahkan awan dan pergi ke Shen Subing, Tuoba Yingying, membunuh iblis, kera, dan naga emas. 2 naga menyerang Shen Subing, yang menurut Duan Huangyu adalah yang terkuat. Oleh karena itu, Shen Subing, Tuoba Yingying, pembunuh kera, naga emas dan singa menunjukkan kekuatan sihir mereka dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun kedua wanita dan 2 binatang itu semua menolak serangan itu, kedua wanita dan 2 binatang itu terpesona dengan darah di mulut mereka. Di sisi lain, di atas lautan awan yang jauh, Xuan Yuanrou bertarung dengan sengit dengan Ye Orde kedua. Uji di wilayah kekaisaran. Ye Wuji, sebagai atribut waktu, lebih cepat dari Xuan Yuanrou. Sekarang, pelindung es hitam langit berdarah di permukaan tubuh lembut Xuan Yuan telah tergores dalam oleh Ye Wuji. Seluruh set baju besi Tianxuan sepertinya pecah kapan saja. Pelacur, aku harus mengakui bahwa kekuatan tantangan lompatan katakmu benar-benar mengejutkanku. Jika kamu diberikan beberapa tahun lagi, setelah kamu dipromosikan ke level 10 wilayah kekaisaran, aku khawatir aku bukan lawanmu. Tapi sayang sekali aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk tumbuh dewasa. Ye Wuji berkata dengan senyum muram, hari ini kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Hancurkan untukku. Pedang langit terbelah waktu, 1 hari terbelah pedang, 9 pedang terbelah 9 hari. Pada saat ini, karena kecepatan kamu uji terlalu cepat, dia muncul di sekitar Xuan Yuanrou seperti 9 saat dan melambaikan 9 pedang yang sangat cepat. Wow! Ketika armor es Tianxuan Xuan Yuanrou pecah dan jatuh ke dalam kehampaan, 9 pedang, dan pedang kamu uji meraung darah, memotong 9 luka mengejutkan di depan dan belakang Xuan Yuanrou. Uff! Xuan Yuanrou mengeluarkan seteguk darah. Dia gemetar dengan pedang es Tianxuan. Ye Wuji, apakah kamu tahu apa yang dikatakan saudaramu kamu Wumen sebelum aku membunuhnya? Hehe, kamu mengatakan hal yang sama seperti kamu. Biarkan aku Xuan Yuanrou pergi ke surga dan tidak memiliki cara untuk masuk ke bumi. Akibatnya, aku membunuhku. Lalu aku membunuh cucumu lagi. Kata-kata Xuan Yuanrou benar-benar membuat marah Ye Wuji. Sial-sial, Ye Wuji meraung, aku berubah pikiran. Aku akan menangkapmu hidup-hidup dan menghancurkanmu. Aku akan mengubahmu menjadi mainan selangkanganku sampai aku menyiksamu sampai mati. Ye Wuji berkata dengan suara tegas, kandang waktu,
penjarakan semua jiwa. Ye Wuji memegang pedang di tangan kanannya dan mencubit formula dengan tangan kiri dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan kaisar melonjak keluar dari dirinya sendiri dan menelan Xuan Yuanrou. Pada saat itu, Xuan Yuanrou merasakan kekuatan pengikat yang kuat dan tak tertandingi, seperti gunung yang tak terlihat, meremas ke arah dirinya sendiri dari segala arah. Di bawah kurungan waktu, darah Xuan Yuanrou menyembur keluar dari lukanya. Mata lembut Xuan Yuan memancarkan sentuhan yin dan ji, dan segera menjadi tatapan tak berdaya menunggu untuk mati. Kemudian Xuan Yuanrou mengalungkan pedangnya di lehernya. Dengan sepasang pupil seperti safir, dia menatap ribuan kaki Ye Wuji dan berkata, "Sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku akan bunuh diri dan tidak pernah memberimu kesempatan untuk mencemarkanku. Jangan memberimu kesempatan untuk membunuhku." Mendengar pidato itu, Kamu Wuji terbang ke arah Xuan Yuanrou dengan senyum ganas. "Jika kamu ingin bunuh diri, kamu bermimpi, aku akan memotong tanganmu terlebih dahulu. Kalau begitu aku suka wanita cantik yang kehilangan lengannya." Tepat ketika kamu Wuji hanya berjarak 1000 kaki dari Xuan Yuanrou, sonar hati Xuan Yuanrou berteriak, "Murid ilahi keluarga roh, murid Tianxuan." Pedang berubah menjadi ribuan, dan cabang menghancurkan para dewa. Tiba-tiba, pupil seperti safir Xuan Yuanrou menjadi sedalam laut dan tak terduga seperti sumur kuno. Dalam sekejap, napas yang menakutkan Ye Wuji keluar dari pupil lembut Xuan Yuan. Di bawah napas itu, sangkar waktu Xuan Yuanrou di penjara, dan tiba-tiba tersebar. Sungguh teknik murid yang kuat. Ye Wuji berseru dengan hati yang tenggelam. Namun, kamu Wuji terkejut lebih dari itu. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, panah murid Tianxuan biru dan merah meledak dari murid lembut Xuan Yuan. Setiap panah murid Tianxuan tampaknya mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ada 10.000 anak panah Tianxuan hingga 3 kaki, yang meledakkan kekosongan, berkumpul menjadi gelombang panah, dan menelan Ye Wuji dengan kekosongan yang runtuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga kamu Wuji tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Aku adalah kekuatan tingkat 2 di dunia kekaisaran. Aku tidak takut pada muridmu yang rusak. Ye Wuji memberikan raungan keras untuk menyemangati diri sendiri, dan pergelangan tangannya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, ratusan kaki pedang membentuk tirai pedang, yang menyelimutinya dengan erat. Dang-dang. Dalam percikan-percikan api, kamu Wuji ketakutan bahwa meskipun tirai pedangnya telah memotong lebih dari 90% anak panah murid Tianxuan, itu telah menjadi penuh teka-teki dan tidak terlihat. Pada saat ini, 1000 anak panah Tianxuan yang tersisa diubah menjadi 5 untai di bawah kendali Xuan Yuanrou. Gelombang menuju wajah Ye Wuji. 4 helai lainnya menuju Ye Wuji, siku dan lutut dengan kecepatan tinggi. Ye Wuji berseru kaget. Sambil menghindar, dia mengambil pedang kekuatan Kaisar Waktu dan mencoba memotong 5 untai panah murid Tianxuan menjadi beberapa bagian. Bang! Wow! Tetapi ketika pedang panjangnya, senjata Tao kelas atas, baru saja dipotong pada panah murid Tianxuan, dia tidak dapat menahan kekuatan panah murid Tianxuan dan patah. Tepat ketika Xuan Yuanrou mengira Ye Wuji pasti akan mati, tirai cahaya gelap tiba-tiba meledak di permukaan tubuh Ye Wuji. Segera, satu set baju besi hitam melindungi seluruh tubuhnya, dan helmnya menutupi seluruh kepalanya. Xuan Yuanrou, kamu tidak bisa membunuhku. Ye Wuji tertawa marah, tiba-tiba menyela, dan kemudian berteriak, "Ah! Apa yang terjadi? Armorku adalah senjata pertahanan Tao terbaik yang membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk dibuat. Itu dihancurkan olehmu." Bang-bang. Dengan 5 suara yang mengejutkan, panah murid Tianxuan pertama Xuan Yuanrou menghancurkan helm Ye Wuji. Tiba-tiba, batang hidung Ye Wuji runtuh, kulit kepalanya pecah dan tidak bisa dikenali. Rasanya seperti dikupas. Penampilan berdarah membuat orang merasa mati rasa. Pada saat yang sama, ketika baju besinya terkoyak, darahnya kosong, dan lengan kiri dan lutut kanannya tiba-tiba terbuka. Ah! Dalam teriakan itu, kamu Wuji, yang kehilangan 1 tangan dan 1 kaki, lolos dari 2 panah murid Tianxuan yang tersisa, menyemprotkan darah ke mulutnya, dan tubuhnya terkejut. Xuan Yuanrou, yang telah terluka parah,
merasakan pusing di benaknya saat dia menunjukkan murid rohnya. Xuan Yuanrou menggigit ujung lidahnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Sambil berdarah, dia memegang pedang Tian Xuanbing dan membunuh Ye Wuji. Berdengung. Gemetar dalam kehampaan, Kamu Wuji berdiri dengan kaki kirinya di udara, memutar tangan kanannya, dan parang kelas menengah dengan atribut waktu terlepas dari tangannya. Xuan Yuanrou, bahkan jika kamu Wuji kehilangan satu kaki dan satu tangan, aku akan membunuhmu hari ini. Membunuh. Saat berikutnya, keduanya yang terluka parah bertarung tanpa henti di langit. Pada saat yang sama, di langit utara kota abadi Qingtian, 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin, Muxin, Qingying, Hu dan Qichen, memecahkan tirai susunan yang luas, dan Anda tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, ruang internal telah berkembang menjadi 1,1 juta sen. Di kehampaan Hongmeng yang luas, Tan Yun dan Cheng Qingtian dari tingkat pertama kerajaan bertarung dengan sengit. Saat ini, menghadapi Tan Yun, wajah tua Cheng Qingtian tidak hanya dihina, tetapi juga bermartabat dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, tanah suci kaisar tingkat 11, memiliki kekuatan tantangan lompatan, yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Tan Yun, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa begitu kuat dalam kekuatan tantangan lompatan kata? Dengan suara terkejut Cheng Qingtian, segera, di kekosongan Hongmeng yang luas, Tan Yun menutup telinga dan berteriak, 5 elemen membunuh tinju dewa. 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan. Segera, kekuatan besar dan terang dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen mengembun dengan cepat dari udara kosong menjadi kepalan pencakar langit raksasa berwarna-warni. Ledakan. 5 elemen yang membunuh tinju dewa, yang panjangnya ribuan kaki, menghancurkan kekosongan dalam ribuan makhluk abadi dan menghancurkannya di Cheng Qingtian. Pada saat yang sama, dalam kekosongan Hongmeng, kekuatan 5 elemen menyembur lagi. Dalam angin yang mengamuk. Dalam kekosongan Hongmeng, telapak tangan pencakar langit raksasa dengan napas yang kuat, diikuti oleh 5 elemen yang membunuh tinju dewa, menembaknya ke Cheng Qingtian. Kekuatan satu telapak tangan membuat langit runtuh. Tan Yun, penguasa kota tidak akan pernah percaya. Itu bukan lawanmu. Cheng Qingtian berdiri di udara dan menatap Tan Yun. Kaisar hanyalah kekuatan kaisar. Kaisar adalah kekuatan kaisar, dan aku, Cheng Qingtian, dapat mengendalikan kekuatan kaisar dan kekuatan kaisar. Hari ini, kota telah menghancurkanmu, iblis abadi. Kaisar angin, bunuh penguasa kota. Begitu suara itu jatuh, Cheng Qing, kekuatan kaisar dari angin yang berputar di benda langit, bergegas ke langit, berkumpul dari udara virtual ke pusaran yang merobek langit, dan meraung ke 5 elemen yang membunuh tinju dewa. Bang! Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, pusaran air menyapu ke arah 5 elemen dan menyebar saat ini. Pada saat yang sama, 5 elemen besar yang membunuh tinju dewa pecah dan menghilang. Boom! Telapak tangan 5 elemen tukang daging, dengan napas yang kuat, difoto oleh Cheng Qingtian seperti kilat. Kaisar mematahkan telapak surga dan membunuh penguasa kota. Cheng Qingtian memegang busur petir dari instrumen Tao terbaik di tangan kanannya, dan tangan kirinya berubah menjadi jejak misterius dari dadanya, dan kemudian tiba-tiba mendorongnya ke udara. Merengek. Saat angin bertiup kencang, telapak tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Guntur mengirimkan napas kekaisaran yang membuat Tan Yun takut. Mars bertabrakan dengan 5 elemen telapak tangan Tuhan seperti bumi. Bang! Boom! Gelombang suara yang memekakkan telinga menelan susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng di seluruh susunan pedang ditutupi dengan selokan ruang gelap yang besar. Pada saat berikutnya, telapak tangan kaisar yang longsor sekuat bambu dan menembus 5 besar elemen jagal sawit. Telapak tangan 5 elemen tukang daging, yang diledakkan dari lubang besar setinggi 5 jari, belum runtuh. Telapak tangan kaisar yang runtuh 100 kaki, yang bergegas ke langit, tiba-tiba berubah menjadi cakar raksasa ketika dia pergi ke Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Kamu bajingan, itu saja. Orang-orang utama di kota ini menahanmu hidup-hidup.
Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jangan bicara sialan. Setelah tertawa, Tan Yun berteriak, angin dan guntur tidak terbatas, mematahkan tombak di langit, tombak menembus para dewa. Tiba-tiba, di kekosongan Hong Meng yang luas, angin bertiup kencang, dan kekuatan guntur yang cerah seperti naga berenang keluar dari kekosongan Hong Meng. Merengekkan. Dalam angin menderu, kekuatan angin berubah menjadi bayangan halus dari 1000 tombak raksasa zang dari udara kosong. Sebanyak 9.999 bayangan tombak pencakar langit berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dengan momentum yang sangat menakutkan. Adegannya spektakuler. Boom! Kehampaan tiba-tiba runtuh. Tiba-tiba, bayangan tombak yang awalnya halus menjadi seperti esensi, seperti tombak raksasa 9.999 nyata yang melayang di sekitar Tan Yun. Tan Yun, selain 5 elemen, kamu juga memiliki kualifikasi atribut angin dan guntur. Bagaimana ini mungkin? Mata Cheng Qingtian terkejut, dan badai muncul di hatinya. Apa yang lebih membuatnya takut masih ada di depan. Hancurkan untukku. Dengan suara keras Tan Yun, tiba-tiba, tombak pencakar langit raksasa tiba-tiba menusuk telapak tangan Kaisar Cheng Qingtian yang runtuh. Segera, semua tombak pencakar langit raksasa, seperti badai, mengalir ke arah Cheng Qingtian. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya. Cheng Qingtianang melihat tombak gedung pencakar langit raksasa yang ditembakkan dari ledakan. Dia memegang busur petir yang mematikan di tangan kanannya, dan kekuatan brilian Kaisar Guntur di telapak tangannya mengalir deras ke dalam busur petir. Pengorbanan. Begitu tangan kanan Cheng Qingtian terangkat, busur petir yang mematikan membumbung dari tangan kanannya dan membubung hingga 1000 kaki di atas kepalanya. Tangan kosong Cheng Qing menopang langit, dan kekuatan angin kekaisaran mengalir ke busur petir mematikan di telapak tangan kirinya. Di tangan kanannya, kekuatan kaisar juga mengalir ke busur petir yang mematikan. Panah guntur kaisar yang mematikan, 3 anak panah sekaligus. 1 panah mengambil jiwa. 2 anak panah mengambil janin. 3 panah mengambil tubuh. Cheng Qingtian tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, busur petir yang mematikan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, adegan yang menakutkan Tan Yun terjadi. Wah, wah, wah. Tapi saya melihat panah terbang yang panjangnya hanya 10 kaki, berisi kekuatan angin dan Kaisar Guntur, menembak tanpa henti. Bang bang. Dalam semburan suara cepat, itu tampak seperti panah terbang tanpa akhir. Dengan restu Kaisar Angin, kecepatannya meningkat tajam, dan secara akurat menembakkan 9.999 tombak raksasa. Ya, itu semua ditembak. Sungguh kekuatan yang kuat. Pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Segera, panah terbang tak berujung 10 kaki berubah menjadi 3 panah raksasa 3000 kaki di kehampaan dan menembak Tan Yun lagi. Napas yang dipancarkan oleh panah raksasa pertama membuat jiwa suci Kaisar Hong Meng dari Tan Yun gemetar. Panah raksasa kedua tersebar, yang membuat 11 janin suci Kaisar Hong Meng di kolam Tan Yunling panik. Panah raksasa ketiga, dengan napasnya, membuat Tan Yun merasakan kulit seluruh tubuhnya, seolah-olah akan robek. Dalam sekejap, Tan Yun tersapu oleh kekuatan panah raksasa ketiga, dan kulit di dahinya tiba-tiba meledak. Hampir pada saat yang sama, kulit Tan Yun retak di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Darah merembes keluar dari kulit. Tan Yun berlumuran darah. Ini sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun Ruo akan mati jika dia ditembak oleh 3 anak panah. Saatnya menggunakan semua cara. Jika kamu bisa bertarung dan melarikan diri. Pada saat dia mengambil keputusan, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir serangan ketiga dari susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, pedang pembunuh waktu dan ruang. Pedang itu menghancurkan surga. Tiba-tiba, di kekosongan Hong Meng, disertai dengan suara, hua hua hua, gelombang ruang seperti gelombang langit dan banjir waktu seperti air terjun langit ternyata berasal dari kekosongan Hong Meng di atas Tan Yun.
Aliran waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pisau pembunuh ruang waktu sepanjang 10.000 kaki. Waktu dan ruang yang membunuh sabre itu transparan, tapi sepertinya esensinya itu dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kuat dan kejam. Tan Yun, siapa kamu? Cheng Qingtian benar-benar ketakutan dengan kualifikasi Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen dan kekuatan angin dan guntur, tetapi juga mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Siapa itu? Aku kakekmu. Tan Yun mencibir. Pisau pembunuh ruang dan waktu 10.000 kaki menghancurkan kehampaan dan bertabrakan dengan 3.000 kaki panah raksasa pertama. Bang! Ada badai energi, seperti nebula. Ketika meledak, panah raksasa pertama tiba-tiba pecah. Bang! Ketika suara keras kedua terdengar, pedang pembunuh waktu dan ruang meledak bersama dengan panah raksasa kedua. Pada saat ini, panah raksasa ketiga muncul 2.000 kaki di depan Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menghindarinya karena kecepatannya. Tan Yun, aku sangat bersemangat untuk membunuhmu hari ini. Tawa gila Cheng Qingtian tiba-tiba berhenti. Segera, dia membuka matanya. Di matanya yang berlumpur, dia mengungkapkan warna yang sangat menakutkan. Di depan matanya, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 800 kaki, dan kekuatan kilat emas di tubuhnya seperti piton emas. Rumput. Cheng Qingtian memandang Tan Yun seperti tor emas dan benar-benar terkejut. Tan Yun, kamu jelas bukan orang biasa, atau kamu telah mendapatkan warisan kekuatan besar. Kalau tidak, bahkan jika itu abadi, ukuran tubuh tidak akan melambung ke ukuranmu. Tan Yun, selama kamu menyerahkan keterampilan kultivasi dan keterampilan pemurnian tubuhmu, Tuan Kota dapat menyelamatkanmu dari kematian. Bagaimana dengan itu? Tan Yun meraung, aku akan memberimu MAHLE Gobi. Hancurkan untukku. Tan Yun menunjukkan kekuatan guntur seperti piton emas dan melilit lengan kanannya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun mengayunkan tinju kiri yang besar dan menembakkan panah petir mematikan kaisar ketiga dari tusukan peledak. Bang! Klik, klik. Ketika tinju Tan Yun dan panah dari panah petir mematikan kaisar bertabrakan satu sama lain, suara keras seperti benturan logam pecah. Tetapi ketika dia melihat panah guntur mematikan kaisar ketiga, itu meledak berkeping-keping dengan pukulan penuh Tan Yun. Tan Yun juga membayar harga yang menyakitkan. Dalam kabut darah, seluruh kepalan tangan kirinya meledak. Kekuatan benturan yang kuat mengalir ke lengan kiri Tan Yun sepanjang 200 kaki. Daging dan darah lengan kirinya pecah berkeping-keping, hanya menyisakan tulang putih tua di tangan kirinya. Hampir tidak ada daging dan darah di seluruh lengan kiri. Tubuh seperti gunung Tan Yun terhempas puluhan ribu kaki di udara akibat benturan. Kemudian, dia berbalik di udara dan berteriak, langkah ilahi Hongmeng. Satu langkah melintasi 60.000 kekosongan, Tan Yun muncul di atas Cheng Qingtian. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang pembunuh Hongmeng melonjak hingga 660 kaki dan menebas gunung.